Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita masuk ke segmen Ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik ya. Udah lama kita nggak nge-review komik karena ada berbagai kesibukan ya di dunia nyata ya. Hari ini kita akan mereview komik lagi teman-teman. Nah, ini tuh adalah salah satu komik yang gua sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang komik ini. Komik apa yang akan gua review hari ini? Jadi yang akan gua review hari ini adalah ini dia teman-teman. Tentang suatu tempat di wilayah Kinki. Seperti apa komiknya? Apakah seru dan rekomendasi? Yuk langsung kita lihat dulu untuk covernya. Nah, jadi komik yang akan gua review hari ini adalah tentang suatu tempat di wilayah Kinki, dan ini diterbitin oleh PT Phoenix Gramedia Indonesia. Ini adalah komik PGI pertama yang gua beli ya. Jujur aja gua nggak terlalu cocok sama judul-judulnya PGI ya, karena dia genrenya adalah horor kayak gitu teman-teman, horor misteri. Makanya gua tertarik untuk beli. Dan ini tuh adalah komik yang dibuat oleh Seisuji ya, dengan art oleh Tsukasa Usui. Dan ini juga ada novelnya teman-teman. Cuma gua nggak beli novelnya, gua cuma pengen punya komiknya aja ya. Dan untuk komik PGI ini sendiri dia cukup tipis ya. Kalau kalian lihat dari jumlah tebalnya itu agak sedikit tipis, dan kertasnya itu agak sedikit letoy. Kualitas kertasnya menurut gue cukup oke juga ya. Nah, untuk yang komik ini itu gue kurang tahu ya sebenarnya ada berapa volume tamatnya, tapi gue nanya sama si Mangapart ya di Instagram, katanya ini tuh sekitar 3 volume kayak gitu. Makanya gue tertarik untuk beli ya, karena akhir-akhir ini gue lebih suka komik yang volumenya pendek ketimbang volumenya yang panjang gitu ya. Kalau panjang-panjang itu males gitu ngikutinnya. Dia warna covernya itu dominan warna merah dan abu-abu kayak gitu. Di sini ada gambar anak-anak yang lagi ketawa yang cukup menyeramkan kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini untuk ratingnya adalah dewasa dengan harga 65.000 ya. Nah, di bagian belakangnya seperti biasa ada sinopsis singkatnya, terus ada kayak wanita yang menyeremin kayak gini di bagian belakangnya. Komiknya dia pakai jaket buku kayak gini, jadi ini bisa kalian buka ya. Dan uniknya kalau komiknya PGI itu bagian dalam sama jaketnya itu dibuat sangat berbeda ya. Kalian bisa melihat untuk di bagian depannya, cover depannya ini hanya tulisan-tulisan kayak gini yang setengah-setengah kayak gitu. Nah, untuk di bagian belakangnya ini ada kayak potongan koran kayak gitu, dan ini ada anaknya ya, anak yang menjadi korban yang ada di cerita ini teman-teman. Di bagian awal komik ini terdapat satu lembar halaman warna ya, yang dari kertas art paper kayak gitu. Di bagian belakangnya nggak ada kertas warna lagi ya. Gue cukup suka sama genre horornya ya. Jadi ini tuh mengingatkan gue sama film-film horor Jepang banget ya, ikonik banget gitu tipe-tipe horornya ya. Kalau kalian suka nonton film horor-horor Jepang ya, terutama buatan Takashi Shimizu ya, kayak Yukai Mura dan yang lain-lain gitu kan. Mereka tuh mengambil POV dari berbagai orang kayak gitu yang dirangkum menjadi satu kayak gitu. Tapi ada satu titik temu di mana sebenarnya dari masing-masing cerita itu akan ada satu misteri yang fokusnya di situ kayak gitu. Yang itu berada di suatu tempat di wilayah Kinki. Nah, di sini uniknya wilayah itu tuh nggak ditulis nama wilayahnya itu apa, jadi cuma titik-titik-titik gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang menarik di sini. Kita bermula dari seorang editor dari sebuah majalah kayak gitu ya, kayak majalah okultisme gitu. Gue lupa nama orangnya itu siapa kayak gitu ya. Dia itu tertarik untuk menyingkap misteri yang ada di wilayah Kinki ini karena ada satu temennya itu juga menjadi korban di situ kayak gitu teman-teman ya. Karena dia juga baru kerja di sebuah perusahaan majalah yang tentang horor-horor kayak gitulah. Jadi dia itu diminta untuk meliput sebuah berita yang horornya itu lumayan apa ya, yang menarik kayak gitulah. Nah, dia memilih untuk menyelidiki sebuah kasus yang ada di sebuah Kinki gini teman-teman. Sebelum dia membuat berita itu, jadi dia mengumpulkan dulu artikel-artikel ya dari internet, dari surat kabar dan yang lain-lain ya, yang berhubungan sama kasus-kasus yang ada di wilayah Kinki. Dan akhirnya setelah dikumpulkan merujuk pada suatu tempat ya yang berfokus kayak gitu di tengah-tengahnya, dan akhirnya dia dapat
ternyata ada di sebuah pegunungan kayak gitu teman-teman ya. Salah satu keunikan di sini adalah kita dijelasin satu-satu kayak gitu dari POV cerita-cerita yang dia kumpulin kayak gitu. Misalnya di bagian pertama ya, ada seorang kayak pengangguran kayak gitulah ya. Dia suka searching-searching kayak di internet kayak gitu ya, internet. Nah, terus ada komen kayak gitu. Nah, di komen itu ada sesuatu hal yang menarik kayak gitu, yang aneh kayak gitu ya. Ada orang yang komen di kayak di situs porno kayak gitu. Nah, dia itu kayak ngajak ke gunung kayak gitu teman-teman ya. Katanya ada kesemek-kesemek kayak gitulah. Nah, itu adalah salah satu yang aneh kayak gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada seorang anak kayak gitu. Jadi dia tuh di kota juga, yang kotanya itu deket sama di wilayah Kinki itu tersebut juga. Nah, yang kedua itu ada kasus di mana seorang anak yang baru pulang sekolah kayak gitu ya. Pas dia mau masuk ke rumahnya, tiba-tiba ngilang kayak gitu aja teman-teman ya. Nah, itu juga deket-deketan sama wilayah Kinki dan wilayah yang deket-deket juga sama si wilayah yang nggak ditulis apa gitu nama wilayahnya itu teman-teman. Ngilang kayak gitu. Dan akhirnya ditemukan sama seorang supir kayak gitu tengah malam ya. Terus dia bilang sesuatu yang aneh dan menyeramkan kayak gitulah intinya. Nah, cerita selanjutnya misalnya di sini ada kayak anak-anak sekolah kayak gitu ya, nginep di sebuah hotel kayak gitu, hotel yang wisma lah, bisa dikatakan wisma yang di dekat pegunungan kayak gitu teman-teman. Dan tiba-tiba di hutan itu ada yang manggil kayak gitu kan. Setelah ada yang manggil, pas di center ternyata orangnya tuh tinggi gede ya, dan kayak bukan manusia kayak gitu, ngomongnya tuh kayak datar kayak gitu ya. Setelah di malam itu ya, masing-masing anak-anak itu aneh-aneh kayak gitu ya. Ada yang ketua kelasnya sampai meninggal kayak gitu teman-teman. Jadi intinya ini tuh menarik ya, menarik banget sih. Di sini tuh yang bikin menarik adalah misterinya itu belum terpecahkan. Nah, ini adalah salah satu komik yang gua suka gitu ya. Jadi bikin kita kepengen buat beli lanjutannya, karena kita pengen tahu sebenarnya ada apa sih nama kota itu, dan ada apa sih kemisteriusan yang ada di suatu wilayah di daerah Kinki itu teman-teman. Gambarnya sendiri ini lumayan oke ya, gambarnya lumayan cukup detail, dan untuk gambarnya sebenarnya nggak begitu creepy ya, karena dia nggak ada hantu-hantu atau apa kayak gitu ya, cuma kayak ngerinya secara psikologis kayak gitu teman-teman. Karena misalnya ya ada anak-anak gitu kan, pas mau pulang ngilang kayak gitu, tiba-tiba ketemu di tengah jalan di deket-deket gunung. Nah, kayak gitu aja sih. Nah, terus ada kayak terowongan yang udah lama nggak ditinggalin. Ada YouTuber pengen ngeliput terowongan itu kayak gitu, pas dia teriak, nanti di terowongan itu ada yang teriak balik. Nah, itu tuh sesuatu perasaan yang gimana ya, horornya itu bukan horor yang serem atau kayak gimana, cuma horornya itu kalau kita berada di posisi itu akan terasa menyeramkan kayak gitu, akan merasa tidak nyaman kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu komik yang menurut gua cukup oke ya buat kalian yang penggemar horor dan misteri sekaligus. Ini adalah salah satu komik yang gua rekomendasiin buat kalian ya. Menurut kalian yang udah baca, kalian kasih nilai berapa untuk komik ini? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini tentang suatu tempat di wilayah Kinki ya. Semoga bisa menjadikan referensi buat kalian yang pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah.